Minasan, konnichiwa, miku gatari de gozaimasu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat semua dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini Miku akan menghadirkan wawancara bersama Grace Camilla. Di sini sudah ada Grace Halo. Camilla. Halo Grace. Halo. Jadi Grace ini kita akan kenalan dengan Grace. Dia adalah orang Indonesia yang bekerja di Jepang, khususnya dari bagian admission dan juga rekrutmen. Nah, tapi admission untuk rekrutmen apa? Untuk pelajar ya, yang datang ke Jepang. Gitu ya, Grace ya, benar ya? Iya, benar-benar. Jadi untuk yang international student ya, yang mau kuliah S1, S2, S3 dengan program bahasa Inggris. Wih, mantap banget tuh. Jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa Jepang dan pengen program bahasa Inggris, ini juga ada jadinya ya. Tadi kan udah sebagai admission dan recruitment. Ini di mana sih, Grace? Kalau boleh tahu, Grace? Aku di Nagoya University, Universitas Nagoya, di bagian admission office-nya untuk program Global 30 International Program. Wes, ini Global 30 ini tuh gimana sih? Boleh dijelaskan lagi nggak ke teman-teman gitu? Jadi short history. Untuk Global 30 International Program itu sebenarnya program inisiatif pemerintah Jepang. Jadi tahun 2011, pemerintah Jepang tuh berinisiatif untuk menyambut 35 international students kalau nggak salah. Pokoknya itu ada angkanya lah, aku juga lupa ingat. Jadi itu dengan cara apa? Memperkenalkan program dengan berbahasa Inggris, full bahasa Inggris, nggak perlu bahasa Jepang sama sekali. Di universitas-universitas yang biasanya tuh cuma menerima program bahasa Jepang aja. Jadi contohnya universitas negeri ya. Universitas negeri kan dulunya kan kalau mau kuliah di situ kan harus tes ya, harus tes tulis, mengikuti sama dengan calon-calon mahasiswa reguler bahasa Jepang. Jadi tes tulis, tes wawancara, semua dalam bahasa Jepang dan programnya pun pakai bahasa Jepang. Nah, supaya mempermudah, jadi dibuatlah program dengan bahasa Inggris yang admission-nya juga dibuat khusus untuk international students gitu. Jadi dengan bahasa Inggris juga, terus dari awal sampai akhir tuh semua pakai full bahasa Inggris, terus mungkin online system, application-nya dan lain-lain. Jadi itu. Nah, sejak 2014 kalau nggak salah, sudah tidak menjadi inisiatif pemerintah lagi, tapi diserahkan kepada universitasnya untuk mau lanjutin atau enggak nih programnya. Nah, ada yang universitas yang namanya ini diganti, jadi bukan G30 lagi. Misalnya Tokyo University namanya Peak, terus universitas mana gitu lupa namanya Pearl, gitulah pokoknya beda-beda gitu. Kalau kita Nagoya University masih pakai G30 International Program. Oh, mantap kalau gitu ya. Jadi kita membuka kesempatan bagi pelajar asing yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Betul. Jadi gimana nih caranya kalau kita mau mendaftar ke universitas dengan program bahasa Inggris ini, Grace? Jadi tiap kampus sebenarnya beda-beda ya. Kalau aku bicara untuk yang in general mungkin ya. In general plus mungkin kampus aku ya. Nagoya University. Kalau kita semua aplikasi itu online, kalau kita full online, mungkin ada beberapa universitas yang masih kayak setengah online, setengah harus tetap kirim dokumen dan lain-lain. Terus kita semua online, interview online, nggak ada tes tulis. Jadi punya kita tuh hanya interview aja dan dokumen screening. Dokumen-dokumen yang harus disubmit itu ya ijazahnya, transkripnya, tuh recommendation letter ya standar lah kayak gitu. Nanti baru kalau udah lolos dokumen screening, baru online interview. Jadi interview juga melalui online conference call kayak gitu. Di situ juga kalau Nagoya University itu di situ akan dites akademik di situ. Jadi dikasih soal, mereka akan menjawab gitu on the spot gitu. Bersama si profesor yang nantinya akan mengajarkan mereka di programnya. Itu sih. Kalau dia lolos itu basically dia dapat admission offer. Tapi sebenarnya ini relatively gampang ya ketimbang coba bayangkan kalau zaman dulu mau masuk Nagoya University sebelum ada international program ini, dia harus datang ke Jepang, harus ikutan tes tulis, harus yang pakai bahasa Jepang, habis itu interview pakai bahasa Jepang juga, dan lawannya itu adalah maksudnya kompetitornya dia adalah reguler student-student Jepang yang emang udah prepare kan dari bertahun-tahun sebelumnya khusus untuk ujian masuk ya kan. Nah, jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya mempermudah sekali untuk international students kuliah di Jepang gitu. International students ini bisa dapat beasiswa juga kan ya, Grace ya? Bisa. Jadi again tiap university beda-beda pasti offer beasiswanya ya. Kalau di kita sih ada beasiswa yang G30 sendiri gitu. Jadi dari kampus, apply-nya juga berbarengan ketika apply bareng sama application dia, dan nggak ada sih tambahan dokumen yang diminta. Jadi cuma paling income statement aja untuk mengetahui si financial situation-nya si student. Jadi paling itu sih. Dan apply-nya juga nggak ada yang beribet harus bikin essay panjang, kan ada ya untuk beasiswa yang tulis essay panjang atau essay bahkan sampai 2 atau 3 gitu. Nah, kalau kita nggak sih, untuk beasiswanya
cuma tambahannya ya income statement-nya aja. Itu untuk all nationalities, open. Jadi orang Indonesia bisa banget apply gitu. Oh, jadi kita nggak perlu namanya esai-esai panjang-panjang kayak zaman kita dulu ya Grace ya, pas apply. Iya, ya. betul. Flashback ya soalnya ya. Masih ingat gitu ya. Masih ingat banget tuh berapa lembar gitu kan ya Grace ya, visi misi apa report. Iya, proofread-nya aja berapa lama ya. Iya, jadi kita nggak perlu menulis esai-esai yang panjang-panjang itu ya Grace ya sebenarnya. Enggak sih, kalau untuk G30 scholarship enggak. Oke, jadi ini bisa buat S1, S2, S3. Tapi persyaratannya kira-kira gimana nih kalau untuk anak S1, S2, S3? Jadi emang beda sih untuk persyaratan. Aku bicara again untuk Nagoya University itu untuk S1 ya tadi yang general tadi ya. Untuk S2 memang S2 dan S3 memang sebelum apply itu emang harus konsultasi dulu ya ke graduate school-nya dan harus cari research atau laboratorinya dan profesornya. Itu emang tipikal mencari kuliah di Jepang untuk S2 dan S3. Itu kayaknya emang seperti itu di kampus-kampus lain juga. Nah, nanti setelah udah dapat oke dari profesornya, itu prior application time, jadi mungkin sebulan sebelumnya, terus nanti baru apply. Dokumen yang dibutuhkan kurang lebih sebetulnya sama, cuma mungkin ada tambahannya tuh kayak research topic, ada mungkin motivational letter, terus mungkin ada tesis yang terdahulu, yang untuk S1, rangkumannya, summary of graduation thesis gitu. Paling kayak gitu. Terus untuk scholarship, kalau untuk S2 ini emang agak beda, karena kalau di Nagoya University ya, di G30 ini emang agak beda. Dalam artian, informasinya ini dipegang oleh tiap graduate school. Jadi nggak terpusat di admission office. Jadi kalau mau apply scholarship, emang harus tanya ke graduate school-nya gitu. Terlepas dari, karena macam-macam sih jenisnya, ada yang mungkin dari perusahaan, ada yang mungkin kayak Max gitu kan, kayak Max juga ada mungkin, atau SGU juga ada, itu yang kayak gitu-gitu emang informasinya dipegang sama graduate school. Jadi lebih baik konsultasi dengan graduate school-nya emang dari awal gitu. SGU itu apa sih Grace? Kalau Max kan memang dari pemerintah ya. Kalau SGU apa? Iya, SGU sama Super Global University itu. Jadi salah satu dari inisiatif pemerintah juga. Ya ada asalnya dari pemerintah juga, dari Max juga. Jadi sebenarnya makin banyak ya Grace ya pilihan beasiswanya ya? Sebenarnya ya kalau dibilang banyak mungkin nggak berlimpah ruah juga, tapi sebenarnya selalu ada gitu. Kalau S3 gimana? Mirip-mirip lah ya kayak S2? Sama. Mungkin S3 itu jauh lebih fokus ke research ya, full on gitu jadi dari awal. Jadi dari awal udah kontak banget dengan profesornya gitu. Oke, jadi tapi tiga-tiganya tidak memerlukan esai? Kalau buat apply aja, S1 butuh esai. S2 butuh ada yang minta motivational letter, nggak semua program. S3 nggak butuh kayaknya. Cuman dia S3 tuh lebih ke publication, terus graduation thesis-nya gitu. Jadi lebih ke yang udah dilakuin apa aja nih di pendidikan sebelumnya gitu. Kalau S1 kan lebih karena mungkin namanya high school ya, paling transkrip sama paling essay aja gitu. Oke, itu tadi sekilas tentang beasiswa S1 sampai S3, itu cara mendaftarnya kayak begitu ya Grace ya, dan juga persyaratannya ya. Dan Grace sendiri kan bekerja sebagai admission dan juga rekrutmen. Nah ini tuh kerjanya gimana nih sekilas, apa Grace ke negara-negara asing misalnya kayak buka education fair atau gimana Grace? Iya benar, jadi aku kan kombinasi admission juga, yang tadi aku udah terangin, semua proses itu adalah admission office, aku dan teman-teman aku yang kantor aku yang kerjain. Plus saat nggak lagi admission, kami akan rekrutmen. Jadi kalau lagi nggak pandemi, itu pasti pergi ke negara mana untuk entah itu fair, education fair, entah itu datang ke sekolah-sekolah untuk presentasi gitu, terus mungkin ketemu counselor-nya. Jadi kalau untuk kami fokus ke untuk S1-nya, program S1-nya untuk rekrutmen ya. Kalau ada yang mungkin high school ya di Indonesia udah pernah aku datengin, pasti tahu aku. Kalau di education fair itu kita bisa dapat apa aja, Grace? Bisa langsung? Ya, jadi kalau emang beda-beda ya. Di education fair itu kan ada universitas yang udah bisa on the spot, kita daftar, kita interview, dan lain-lain on the spot tuh ada. Tapi kalau untuk kita nggak bisa karena kita itu setahun sekali aja kan admission application-nya buka. Jadi paling kita cuma nerangin, kasih brosur dan lain-lain, dan kita nerangin program kita tuh apa, beasiswanya apa aja gitu, prosedurnya gimana. Itu kalau di education fair kayak gitu. Ada juga yang kecewa, ya kenapa ngomongnya bahasa Indonesia padahal pengen latihan bahasa Jepang gitu. Nah itu latihannya bahasa Jepang ya. Iya. Kita datang bukan buat ngeles ya. Iya.
Iya, tapi ya gitulah. Sejauh ini pelajar asing dari Indonesia banyak nggak sih Grace di Nagoya? Banyak. Banyak ya? Application banyak dong, setiap tahunnya bertambah. Terus anak-anak Indonesia tuh pinter-pinter loh, nggak kalah gitu ya kualitasnya dengan kurikulum-kurikulum dari luar juga gitu. Jadi banyak dan bagus. Periode mendaftar beasiswa itu paling tepat kapan, Grace? Tergantung intake ya. Kalau Nagoya University itu kan cuma fall intake, jadi cuma Oktober intake aja. Ya mulai apply-nya ya ketika 1 tahun sebelumnya sih sebenarnya. Jadi misalnya mau masuk Oktober 2021 nih ya, Oktober tahun ini, itu udah nggak bisa apply sekarang, ini udah ditutup. Jadi apply-nya tuh dari Oktober tahun lalu. Jadi emang sebelum lulus aplikasinya. Untuk S1 ya, sebelum lulus tuh sudah apply. Kerja sebagai admission ini udah berapa tahun, Grace, jadinya Grace? Ini tahun ke-7. Tahun ke-7 ya. Ada suka duka nggak kerja sebagai... Ya iya dong. Oke, boleh lah dicercolin. Macem-macem lah ya. Aku kan bukan terbatas buat di region Indonesia doang kan. Jadi emang ke mana lagi gitu, kemana juga. Ya aku ketemu berbagai macam tipe manusia ya, yang dari yang kayaknya udah kayak aku nggak mungkin nih kuliah di Jepang gitu, ada yang begitu, ada yang justru meremehkan juga gitu kan, kayak bisa lah gampang lah. Jadi dipikirnya karena international program, dipikirnya tuh kayak additional body atau program dari universitas itu, jadi dipikirnya tuh nggak terlalu bagus gitu toh kan, model yang kayak gitu. Padahal secara kualitas dan secara screening tuh sama susahnya. Jadi kualitasnya tuh sama bagusnya, cuman media pembelajarannya aja yang pakai bahasa Inggris gitu. Kadang-kadang ada yang bahasa Jepang ya, gampang lah belajar bahasa Jepang dulu gitu. Maksudnya dikiranya gitu kan. Karena ada yang suka nanya, aduh aku mau kuliah kedokteran di Jepang. Terus aku bilang, kalau kedokteran itu di Jepang rata-rata belum ada yang pakai bahasa Inggris. Maksudnya jarang banget, mungkin ada tuh pun swasta ya. Untuk di kampus kita aja nggak ada yang clinical gitu. Jadi rata-rata research, School of Medicine tapi research fokusnya, jadi bukan clinical untuk menjadi dokter gitu. Itu kalau mau yang clinical itu adanya pakai bahasa Jepang. Jadi jawabannya tuh yang gitu ya, bisa lah ntar belajar bahasa Jepang dulu 1 tahun. Padahal kalau kita tahu ya Mika ya, 1 tahun belajar bahasa Jepang itu mau kuliah kedokteran lagi Mika? Nothing. It's nothing gitu ya. Kita 1 tahun belajar aja di kampus aja dulu, keluar udah kayak lepas dari hutan, kita nggak tahu ya gimana. Iya, apalagi kedokteran loh Mika. Iya. Kedokteran kita harus ngerawat orang pakai bahasa Jepang yang benar-benar susah banget gitu kan. Iya, keigo kan udah deh. Keigo tuh bikin kagok kalau gua. Keigo jadi keigo. Itu dukanya tuh ya, ketemu orang-orang kayak begitu. Ya, macem-macem lah, aneh-aneh lah. Tapi itu juga sukanya ya ketemu orang banyak juga suka gitu, macam-macam. Ya ikut-ikut fair gitu kan, ke negara mana gitu, terus conference juga. Macam-macam lah, ketemu orang penting gitu. Orang penting ya. Udah kemana aja Grace? Udah nyebar-nyebar? Gak sih, aku belum banyak sih, paling baru UAE, terus kemarin conference di New York, mainly Asia kayak Taiwan, Cina gitu, terus Thailand, paling gitu, Indonesia. Tapi yang paling sering pasti Indonesia. Oke. Dan ini tuh kalau beasiswa, tapi di awal kita perlu bayar kayak uang formulir nggak sih Grace gitu? Enggak. Nggak ada ya? Uang formulir enggak sih, formulir sih enggak, cuman ada kan kayak biaya pendaftaran, apa sih, registration fee gitu loh, biaya uang apa sih, uang gedung gitu kalau di Indonesia. Uang pangkal. Ya. Jadi kalau beasiswa G30 ini dia emang mengcover 4 tahun kan, tuition fee di cover 4 tahun, terus dapat annual stipend juga, dapat uang allowance juga tuh per tahunnya 500.000. Terus plus registration si uang pangkal ini dia akan di reimburse. Jadi emang harus bayar dulu, tapi nanti akan di reimburse oleh kita gitu. Oke, jadi tenang aja ya, kita nggak usah khawatir mesti bayar yang namanya uang registration. Iya, bayar sih awalnya bayar dulu, tapi nanti akan di reimburse gitu. Terus kayak pesawat terbang apa dibayarin juga guys? Kalau pesawat, kalau untuk G30 enggak, cuman itu paling untuk Max. Untuk Max pasti disediain kan, at least sekali kan PP gitu. Kita juga sebenarnya Max tuh ada, cuman itu kalau kita Max itu by nomination, jadi aplikasi khususnya tuh nggak ada, jadi apply khusus tuh nggak ada. Paling apply-nya tuh sebagai apply G30 scholarship,
Terus nanti kalau misalkan emang di tengah-tengah admission tuh ada kuota dari Max, yang sebenarnya sih tiap tahun ada, nanti tuh profesor yang akan menominasikan student yang mana nih yang pantas mendapatkan beasiswa dari Max gitu. Punya pesan atau tips apa nggak bagi pencari beasiswa nih, Grace? Kalau untuk yang pasti ya harus banyak-banyak cari tahu, banyak-banyak buka websitenya sampai enak deh pokoknya. Buka, dan jangan malu untuk email atau tanya admission office-nya. Jadi nggak usah segan, langsung aja misalnya nggak ada yang nggak jelas, langsung aja email. Kayak kita rekrutmennya sekarang diganti, udah nggak bisa face to face lagi, diganti dengan webinar. Jadi kita adain webinar, tiap bulan ada webinar, daftar webinarnya, terus ikutin, karena itu kalau kita sih live webinar kan, jadi bisa nanya-nanya langsung. Untuk yang orang Indonesia, aku yang akan webinar Indonesia pakai bahasa Indonesia, jadi catat Grace jadi ya. nggak buka websitenya, website gitu. G30, iya G30 Nagoya University gitu. Itu ntar ada event kalendernya. Terus paling itu ya. Jadi banyak cari tahu. Karena kalau misalkan kitanya nggak aktif ya emang susah ya. Jadi dari awal emang harus get curious dulu, cari tahu dulu. Terus yang kedua jangan malu-malu deh untuk tanya-tanya gitu, nggak usah nggak enakan ya kan, namanya admission dan recruitment itu emang dibayar untuk itu ya, digaji untuk menjelaskan gitu. Terus jangan ragu untuk minta additional information. Kayak misalnya contohnya, ini kesalahan aku dulu juga sih nih. Waktu aku apply tuh aku nggak mempertimbangkan lokasi, aku tidak mempertimbangkan, pokoknya aku pinginnya pokoknya di Jepang aja gitu, ya kan? Dulu itu aku. Jadi asal pokoknya asal di Jepang aja, di mana aja nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya itu penting loh, sebenarnya kan. Pada akhirnya itu penting. Lokasi itu penting. Kamu pinginnya lokasi yang seperti apa? Apakah mau yang sepi, sunyi, di tengah-tengah sawah, atau kamu suka yang urban? Selain buat fasilitas ya, facility sehari-hari hidup, jadi itu harus dipertimbangkan juga untuk kayak misalnya cari kerja ya kan, misalnya mau baito ya kan, mungkin lebih susah kalau yang di pedesaan gitu kan untuk cari baito, paling baitonya nyangkul nyawa ya kan. Iya, makanya situ mau nyangkul ya nggak apa-apa, kalau mau ya nggak apa-apa, bagus. Terus mungkin lagi kampus, nama kampus juga ya, informasi beasiswa ini, karena beasiswa tuh biasanya banyak di kampus-kampus yang gitu ya, prominent, atau yang kita tahu dia bekerja sama dengan banyak perusahaan, atau dia kalau negeri ya pasti dia punya budget sendiri kan dari pemerintah gitu. Jadi cari tahu itu juga, informasi-informasi itu untuk beasiswa ya. Yang terus cari juga yang alumni-nya bagus-bagus, karena biasa ada juga beasiswa dari alumni gitu kan, ada ya alumni association gitu kan. Nah, itu bisa juga di-apply. Jadi kayak JLPT itu nggak penting ya Grace ya untuk kayak yang program ini ya, untuk di awal untuk international program nggak penting. Untuk international program nggak punya JLPT, nggak punya kemampuan bahasa Jepang sedikit pun tuh nggak penting. Tapi ntar emang pas masuk tahun pertama itu ada kelas bahasa Jepang yang emang harus diikutin. Jadi 1 jam lah, biasanya pagi-pagi gitu kan, 1 jam. Itu bisa mulai dari level sesuai lah. Sampai 4 tahun mau ambil, sampai lulus mau diambil juga nggak ada additional cost. Kalau kita selalu rekomen, kalau emang mau cari kerja di Jepang, atau emang pingin punya skill bahasa Jepang, ya ambil aja terus sampai lulus gitu. Iya dong ya, karena kita kan memang udah merasakan sendiri ya Grace ya, kalau nggak punya bahasa Jepang yang mumpuni itu sekali lulus nggak bisa ngapa-ngapain nanti kita ya. Iya benar. Ya baiklah teman-teman, itu tadi kita wawancara dengan Grace Camilla dari Nagoya University. Terima kasih banyak Grace untuk hari ini kesempatannya dan juga thank you. Nanti Grace juga bisa bantu untuk jawab-jawab komentar yang ada di YouTube mungkin ya. Oke, siap. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton Biku Gatari untuk hari ini. Mata nih, arigatou gozaimasu. Arigato. Bye. Bye-bye. Oke, 1. Belum. Oke. Sip Grace. Thank you Grace.